kita buka kitab kita Al-Muqaddimatul Hadramiyah pasal ke-16 ya. Pasal istinja, yajibul istinja, tentang hal yang wajib di dalam beristinja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jemaah majelis taklim dan Mustafa, yang mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir dalam rangka membaca maulid Burdatul Madih karangan Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Bushiri, dan juga kita mengaji menuntut ilmu. Apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat wal afiat, yang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah, dan diijabah hadirin semua niat maksud tujuan kita, amin ya rabbal. Jadi marilah untuk membersihkan waktu, sebagaimana biasa kita mengaji melalui dengan kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah ya, Al-Mukhtasar Al-Kabir, yang dikenal dengan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih karangan Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhiji Al-Hadrami Al-Tarimi. Mana kitab ini disyarahkan oleh Imamul Allamah Al-Faqih Al-Muhakkik Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shir Al-Dawani Al-Hadrami Syafi'i dalam kitabnya Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'lim. Sampailah kita kepada pasal yang ke-16 ya. Pasal Yajibul Istinja, tentang hal yang wajib di dalam hal beristinja, yang menghilangkan najis tatkala kita bersuci dari hadas kecil ataupun juga hadas besar. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun. Yajibul istinja'u. Yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin min ahadis sabilaini bil ma'i aw bil hajari aw jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin, wa yusannul jam'u bainahuma walau bi jamidin mutanajjisin duna thalatha masahatin fa in iktasara ala ahadihima fal ma'u afdalu, wa syartul hajari alla yajiffa an-najisu wa la yantaqilu wa la yatra'u najisun akharu wa la yujawiza sabhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un, wa an yakuna bi thalathi masahatin fa in lam yanqa al mahallu wajaba al inqa'u, wa yusannul itaru wa yusannu isti'abu al mahalli bil hajari wal istinja'u bil yasari wal i'timadi ala al wusta fi duburi in istanja bil ma'i, wa taqdimul ma'i lil qubuli wa taqdimuhu ala al wudu'i wa dalqu yadihi bil ardi thumma yaghsiluha ba'dahu wa nadau farjihi wa izarihi, wa an yaqula ba'dahu Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi wallahu a'lamu bis-shawab.
Alhamdulillah, syukur hadirin barusan telah kita simak bersama-sama tabarukan qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya al-mursalun, malaika al-muqarrabun, dan ulama unasholihun. Nah, hadirin, sampailah kita kepada pasal yang ke-16 ya. Setelah kita kemarin menyelesaikan pasal yang ke-15, pasal yustahabbu lil qadhi al-haja baulan au ghaitan. Pasal yang ke-15 kemarin tentang hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang qada hajat, yang ingin beristinja, baik dari hadas kecil, baul, dari buang air kencing atau buang seni, au ghaitan atau buang air besar ya. Nah, sekarang kali ini kita memasuki pasal yang ke-16 yang menerangkan yajibul istinja. Tentang hal yang wajib dalam istinja. Diceritakan di sini oleh Imam Al-Allamah Bahrul Faham Abdullah bin Abdurrahman Al-Qahtani. Yajibul istinja min kulli radbin ya. Wajib seseorang itu beristinja, bersuci dari setiap benda-benda yang basah. Ya. Benda-benda yang basah apa? Kharijin min ahadis sabilain, yang keluar dari salah satu dari dua lubang kehormatan kita atau dua jalan kehormatan kita. Jalan kehormatan depan namanya kubul, jalan kehormatan belakang namanya dubur. Itu sabilain, disingkat dua jalan ya. Dua jalan lubang kehormatan. Nah, itu wajib istinja bil ma ya, dengan air ya kan? Au bil hajar atau dengan batu. Jadi ada keistimewaan orang beristinja itu menggunakan dua alat bersuci ini, air dan batu. Ya. Kenapa? Dulu di zaman ya, orang-orang ahli Quba ya, itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala sampai dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka sama orang-orang yang gemar bertobat dan gemar mensucikan dirinya bersuci. Jadi at-tawwabin itu bersuci dari batinnya, mutatahhirin bersuci zahirnya. Jadi zahir batin suci, Allah senang. Kenapa ahli Quba itu dipuji sama Allah sampai turun ayat ini? Karena mereka itu kalau beristinja dia pakai batu sama air. Dia mau kamar kecil nih bawa batu, minimal 3 butir batu ya. Habis pipis disinjak sama batu dulu bersih. Jadi ainun najasanya udah terangkat, baru disiram sama air. Nah, itu betul-betul bersih. Makanya disunahkan ya, wajib kalau orang istinja khususnya dari benda-benda yang basah. Apa itu? Ya kotor-kotoran kalau keluar dari kencing kan basah. Dubur juga kadang-kadang basah. Nah, itu dari salah satu dari dua jalan ini kita sucikan dengan air atau dengan hajar. Au jamidin tahirin, atau kalau nggak ada batu apa saja boleh, benda-benda padat ya, yang sifatnya tahir, suci. Selain batu apa? Ya pokoknya yang suci ya. Tisu masih masuk juga tisu. Ya, artinya di sini nanti itu walaupun nggak padat, tisu kan nggak padat, tapi bisa apa? Qaliin, mengangkat yang namanya najis. Bisa bisa menghilangkan najis tadi itu dengan tisu. Ya kan, nanti ada tata caranya dalam istinja pakai selain air ini. Ya. Gantinya daripada batu boleh juga seperti mohon maaf pecahan genteng tuh, keramik yang zaman dulu genteng-gentengnya masih model yang keramik, bukan yang keramik yang mengkilat begini. Kalau mengkilat kan bisa belepotan kemana-mana. Maksudnya itu yang agak sedikit bisa menyerap apa air yang di situ tadi itu. Pokoknya yang bisa qaliin itu mengangkat najisnya tadi itu. Ya kan, tapi kalau kaca nggak bisa. Kaca atau plastik ini gini-gini tambah kemana-mana najisnya. Nah, makanya jamidin ya, yang jamid. Mungkin kalau seandainya daun, asal daun nanti sifatnya bisa ngangkat, boleh. Ya kan? Apa aja benda-benda yang bisa ngangkat, yang sifatnya tadi tohir, suci ya. Yang sifatnya tohir. Dan juga qaliin itu bisa mengangkat ya, najis, menghilangkan najis tadi itu. Umpama ini mohon maaf ya kan, dubur segini. Ini kotor, diangkat sit, ambil lagi satunya lagi, sit, satunya lagi, sit, udah bersih dah. Ya kan?
ini ainun najasnya udah keangkat, tinggal apa sisa-sisanya aja. Nanti disiram air, udah siram air udah tambah bersih deh, ya kan? Nah ini boleh untuk menggantikan air seandainya belum ada air, pakai batu dulu. Nah, itu perjalanan jauh, tiba-tiba di tol, kencing, ya kan? Udah kencing di hutan-hutan situ, nyari air nggak ada, ya udah ambil batu-batu yang sifatnya, ya kan bersih, itu apa? Peper orang bilang tuh untuk sekedar menghilangkan dulu. Nah, nanti sampai di jalan nanti udah ada apa masjid atau apa, nanti mau wudhu ya kan harus disiram air dulu. Berarti sudah terangkat najisnya. Nah di situ nanti baru boleh apa sholat. Tapi kalau masih belum begitu, itu cuma sekedar mengangkat apa itu yang katanya ulama istibah kalau nggak ada. Kalau seandainya nggak ada apa namanya air, sekedar untuk memperbolehkan aja, ya kan? Dia tadi itu sholat, cuman dalam arti belum mengangkat semuanya, ya kan? Hadasnya masih ada, tinggal siram air. Au jamidin tahirin qaliin, ya. Jamid benda yang padat apa saja, mau kayu juga kayu kalau ada terus bisa ngangkat kayak gini nih. Nah, sini-sininya ini kan kasar dikit, itu bisa ngangkat. Ya kan? Qaliin bisa menghilangkan najis, tapi ghairi muhtaramin. Yang tidak apa muhtaram. Kalau yang muhtaram itu seperti dari tulang. Tulang enggak boleh karena itu dihormati. Tulang itu kan dari apa? Hah? Ya dari binatang kan? Atau dari tulangnya orang nggak boleh, tulang binatang tadi nggak boleh, apalagi dari yang najis, tulangnya babi lagi subhanallah, udah tulang nggak boleh, babi lagi tambah marah lagi najisnya, mughaladoh, ya kan? Tulang nggak boleh, ada orang yang istinja pakai tulang, jangan, hormati itu makanannya bangsa jin, ya kan? Makanannya jin itu buat istinja, jinnya ngamuk ntar, ya kan? Kurang ajar makanan gue lagi dibuat buat peper. Ya kan? Itu tulang makanannya jin, nggak tahu gimana caranya makannya dia. Pokoknya Nabi bilang tulang itu salah satu makanannya bangsa jin. Ya kan makanya kalau kita nemu tulang itu disuruh tanam. Ya kan kalau bisa. Ghairu muhtaram itu dihormati, ya jangan. Atau dari tisu tapi ada tulisan ayat-ayat nggak boleh. Astagfirullah, ya kan? Ini kan kurang ajar juga nih zaman orang-orang kafir ini. Sepatu ada tulisan Allah-nya lagi, ya kan? Ini nggak tahu nih, Prof. Nah itu juga salah satu yang dihormati nggak boleh. Pokok apa-apa saja yang kira-kira dihormati. Roti boleh nggak? Oh, roti kering buat istinja gitu, nggak boleh. Itu dihormati buat makanannya orang. Hormati nggak boleh. Mentang-mentang ini nggak enak rotinya udah buat istinja. Astagfirullah, nggak boleh. Haram. Kadang-kadang nggak dimakan manusia, dimakan binatang, ya kan? Dimakan sama binatang. Nah, itu yang dihormati jangan. Pokoknya yang gitu-gitu kita tahu sendiri deh, ngerti. Apa saja boleh gantinya batu, ya kan? Tapi yang sifatnya apa bisa mengangkat najis, terus tidak sesuatu yang dihormati dan sifatnya suci. Wa yusannul jam'u bainahuma, dan disunahkan menggabungkan. Ya kalau istinja itu enggak mesti harus dengan batu aja, tapi harus dengan air. Jadi habisnya batu selesai baru digabung dengan air. Itu paling afdol. Kalau nggak bisa udah cukup dengan itu seandainya air, seandainya cukup nggak ada lagi batu udah dengan air itu afdol udah. Seandainya mau istinja dengan batu aja deh, ya bisa dengan batu aja udah bersih. Nggak ada air udah sah. Ya kan? Hanya saja kalau untuk sholat ya itu masih perlu kita siram dengan air. Tapi untuk istinja udah boleh. Karena nggak ada air istinja pakai itu. Walau bijamidin mutanajjisin. Nah ini sampai ada yang bilang kalau seandainya kita mau menggabungkan, seandainya gara-gara ada lagi air, nggak ada lagi batu, ada apa benda tapi sifatnya najis, kena najis dikit, tapi kurang dari 3 usapan. Mestinya kalau istinja itu minimal 3. Kalau yang pakai batu itu minimal 3. Tapi benda najis ada kering, kita gunakan buat istinja, ya kan? Tapi kering ya, nggak boleh basah. Gunakan buat bepes pipis kencing dengan insit, ya kan? Terus begitu kita siram dengan air. Itu masih diperbolehkan karena sunnah menggabungkan tadi itu. Ya kan? Pada dasarnya kalau nggak ada, ya lebih bagus kita pakai air saja udah. Ya kan? Tapi ini mengambil sunnahnya, walau bijamidin tapi benda yang itu yang padat, yang terkena najis, padat tapi terkena najis. Ya, tapi kalau bisa jangan yang najis semuanya,
yang terkena najis, seperti kayak batu ada kena najis tapi udah kering. Nah, kita gunakan gitu. Nah, ini salah satunya duna salasi masahat. Walaupun jumlahnya kurang dari 3 usapan. Masih boleh untuk mengambil kesunahan aja. Batu yang kena najis sudah kering kita gunakan gitu, ya kan? Cuma 1 usapan. Habis itu dibasuh dengan air. Fa in iktasara, tapi kalau dia mau meringkas, anak udah nggak mau gabungin deh batu sama air aja deh. Ya kan umpama dia mau meringkas ala ahadihima, salah satu dari 2 alat bersuci ini, batu atau air, maka fal ma'u afdal. Menggunakan air itu lebih utama dibanding cuma menggunakan batu aja. Kalau mau meringkas, seandainya ada 2, kalau mau 1 aja ya udah air aja udah. Kalau bisa gitu. Nah, ini fal ma'u afdal. Nah, sekarang ada tata cara istinja dengan batu. Nah, ada caranya, nggak sembarangan langsung sembarangan batu ya. Ada caranya, ada syaratnya. Wa syartul hajar alla yajiffan najisu. Nah, syarat kita ini kalau beristinja dengan batu ialah najisnya masih belum kering. Ini mama ini mohon maaf dakar kita nih. Ya kan? Habis kencing, terus kita mau ambil batu. Ini harus masih basah, belum kering. Tapi kalau kita mau ini udah kering, mau diistinja apanya lah. Ya kan? Sudah enggak berfungsi istinja dengan batu, udah kering mau kering. Ya kan? Enggak bisa. Syaratnya masih basah di sini. Terus wala yantakilu, dan basahnya air pipis kita ini masih belum pindah kemana-mana, belum ke sini, belum ke batang-batang sini. Kalau sudah ke batang sini nggak bisa udah, ya kan? Maka itu harus dibasuh dengan air. Harus dibasuh dengan air. Kalau seandainya kita mau pakai batu aja nih istinjanya, cuman yang di sini doang, yang di bagian zakar aja yang boleh dibersihin itu. Tapi kalau sudah pindah ke sini kena sini, wah ini udah nggak bisa dengan batu. Yang bisa istinja dengan batu itu dubur atau kubul cuman di area batang kepalanya dakar sama di lingkarannya dubur. Ya, lingkaran merahnya dubur. Keluar dari lingkaran udah nggak bisa. Ya, wala yantakil, nggak boleh berpindah. Najisnya tadi itu dari lingkaran itu sama masih basah. Ya kan? Kalau sudah kering udah nggak bisa lagi digunakan istinja dengan batu. Ini syaratnya istinja dengan batu. Wala yatra'u najisun, dan najisnya ini nggak kena najis lain. Ini kencing, ya air kencing aja najisnya. Atau dubur, ada keluar dubur aja udah. Nggak boleh ini kencing kena babi, atau kencing kena kotorannya sapi, masuk lagi juga di sini. Nah, itu berarti najis lain kena ke situ udah nggak bisa. Paham ya? Karena najis lain itu kan dari yang lain, bukan dari sini kan. Yang boleh itu cuma di sini aja yang dikeluarin. Itu istinja pakai batu aja. Nah, ini hukum di mana kita istinja dengan batu, ada tata cara syarat ya. Alla yajifan najisu, di mana najisnya belum kering. Terus wala yantakilu, tidak berpindah dari batang kepala dakarnya atau dari lingkaran duburnya. Kalau sudah keluar dari lingkarannya, maka najis yang itu sudah nggak bisa digunakan untuk istinja. Dia harus pakai air. Nah, ini. Wala yatra'u najisun akhar, dan juga tidak terkena najis yang lain. Najisnya cuma najis itu atau dubur, dari kotoran dubur itu aja. Wala yujawiza sobhatahu, nah ini tidak melampaui permukaan nih ya, tidak melampaui batas ini permukaan ini. Kalau sudah lewat sini keluar sini udah nggak sah istinja dengan batu. Kalau sudah ke sini harus pakai air deh semuanya. Ini tata cara istinja dengan hajar ya. Wa hasyafatahu, dan tidak melampaui batang kemaluannya. Nih batang kemaluannya sini, ya, kepalanya ini. Kalau sudah lewat batang kemaluan udah najisnya sudah nggak bisa lagi digunakan dengan batu, hilang ya. Wala yusibahu ma'un, ya kan? Serta tidak terkena air ya. Kalau kita pakai batu kan nggak pakai air tuh, nah, kita gunakan pakai batu. Nah, ini berarti istinja dengan batu. Kalau pakai air ya berarti ya sudah istinja dengan air. Ini kan syarat istinja dengan hajar, nggak boleh kena air gitu katanya. Wa ayyakuna bi thalathi masahat, dan syaratnya juga harus dengan 3 kali usapan. Nah, seperti sekarang kalau batu gede tapi ada 3 sisi boleh. Sisi sini digunakan, terus baru sisi sininya, terus sisi sininya gitu. Satu batu tapi ada 3 sisi. Tapi kalau satu batu kecil nggak ada sisinya, satu harus ngambil lagi batu lagi yang bersuci, 2 lagi, 3 lagi. Itu minimalnya 3. Dan 3 itu harus betul-betul diyakini di sini udah bersih.
udah kering, udah bersih, nggak ada lagi najisnya, ya kan? Itu syaratnya. Seandainya satu udah bersih, nggak bisa, mesti diulang 2 kali, 3 kali. Paham ya? Walaupun 1 kali udah bersih, syaratnya istinja dengan batu harus minimal bisalati masahat, ya, 3 kali usapan, baru bisa bersih. Tapi kalau 3 kali pun, fa illam yabqal mahallu wajabal inqa. Ya. Seandainya sudah 3 kali masih belum bersih juga, bagaimana nih? Maka wajib dibersihkan walaupun dengan tambahan 5 batu, 10 batu, 200 batu kalau belum hilang. Paham ya? Minimalnya itu 3, kalau sudah bersih semuanya udah cukup. Tapi bersih 1 belum cukup, makanya 3 itu minimal. Paham ya? Tapi 3 belum bersih, wajibal inqa, harus sampai bersih. Mau 5 batu, tapi nanti berakhirnya disunahkan itar. Itar itu bilangan ganjil, jumlah ganjil. Seandainya 4 udah bersih ini 4, ambil 1 lagi untuk ngambil sunahnya. Set, tambah bersih udah. Paham ya? 5 belum bersih, 6 bersih, ambil lagi 1 lagi, 7 sunnah gitu. Tutup dengan bilangan ganjil. Itu afdol. Ya 6 boleh, sudah bersih, sudah sah. Cuman kurang sunnah, nggak dapat itar tadi itu. Makanya kita wudhu kan 3 kali, ya kan? Sama kalau wudhu pakai air juga masih ada yang kena sini kering, belum kena. Nggak cukup 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, 10 kali juga kalau belum harus gitu. Kena air semua. Ini tata cara istinja dengan batu ya. Fa in lam yabqa al mahallu wajibal inqa. Wa yusannul itarani. Disunahkan menggunakan batu dengan jumlah ganjil. Menggunakan batu dengan jumlah ganjil. Kalau batunya 1 tapi sisinya ada 5, ya itu sunnah 5 berarti. 1, 2, 3, 4. Pokoknya kita kan ngelihat, oh ini batu udah kena air kencing, sebelah sini. Jangan yang sudah kena dipakai lagi, nggak boleh. Akhirnya tambah belepotan. Nah, ini salah satunya. Wa yusannu al-isti'ab, dan juga disunahkan lagi menggosok seluruhnya. Jadi bukan cuma sininya aja, sininya juga, sininya. Harus kena semua ya. Ya kan? Nah, itu disunahkan supaya semuanya tadi itu, mama ini kita pipis ini ke siniin, akhirnya ada yang ke sini. Nah, ini kita gosok juga sini. Pokoknya sampai nggak ada air. Ini tata cara menghilangkan najis dengan batu. Ya. Dan isti'ab itu menyeluruh. Ya. Bahkan dakar tadi itu supaya kena bersih. Ya. Sunnahnya. Al-mahallu bil hajar, ya. Tempat tadi itu yang kena najis dengan batu. Wal istinja bil yasar, dan kalau bisa kita beristinja dengan tangan kiri. Sama kayak kita cebok tangan kiri kan. Menggunakan batu juga tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya kan? Tangan kiri. Walaupun nggak kena tangan kita, tapi upayakan pakai tangan kiri sinjaknya gini. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang sifatnya tercela itu disunahkan menggunakan tangan kiri. Wal i'timad 'alal wusta fi dubur. Menggunakan jari tengah kiri kalau kita lagi cebok di dubur kita. Dubur jari tengah kiri ini jari tengah ini kalau buat cebok. Ini kan terus ini gini. Ini yang sunnahnya ini, ya. Jangan dari kanan, ya kan? Dari sini, ya kan? Cebok kan? Pakai yang ini biasanya, ya kan? Walaupun ini kena nggak apa, tapi upayakan ke sini yang lebih diutamakan. Alal wusta fi dubur. Ini istanja bil ma, jika dia beristinja dengan air. Itu pakai jari tengah kiri jika dia beristinja di duburnya, ya. Duburnya pakai jari tengah kiri ini. Wa taqdimul ma lil qubul, dan hendaklah dia mendahulukan air, ya, untuk membasuh kubulnya. Kalau seandainya mau digabung nih antara istinja dengan air sama dengan batu. Pertama kita istinja, nah ini kalau di sini dengan air, ya. Dalam satu riwayat dengan batu dulu, ya kan? Baru dengan air. Tapi di sini wa taqdimul ma' lil qubul wa taqdimuhu 'alal wudu. Nah, begitu dengan air, waktu kubulnya bersihin, terus dengan batu lebih bersih lagi. Nah, kalau habis gitu disunahkan lagi alal wudu. Nah, mendahulukan lagi air kalau kita tadi itu mencuci tangan kita tadi itu sebelum kita berwudu, ya. Jadi ada kesunahan kalau kita setelah cuci tadi dengan batu kubul kita, terus kita cuci dengan air, terus tangan kita kan masih kotor tuh. Disunahkan lagi kita kata ulama salihun, dalku yadihi bil ard. Digosok-gosokin tangannya dengan tanah. Tangan digosok tanah baru disiram air.
Jadi tangan kirinya ini kena gosokkan tadi habis istinja, kena tanah dulu baru siram air. Sunnah ini. Mau ngambil kebersihan di atas, bukan cuman kehormatannya aja tapi tangannya juga ya. Wadal yadihi bil ardi tsumma yaghsiluha ba'dahu. Kemudian setelah itu dia membasuh tangannya dengan air sebelum dia berwudu ya. Wa nat'u farjihi wa izarina. Lalu setelah itu dia memercikkan air pada kemaluannya. Ya. Sudah bersih nih, jangan pegang tangannya. Habis cuci tangan, ambil air, percikin aja, cik cik cik, gitu. Terus mama ini sarungnya, mama kena sarungnya juga gini, cik 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 ini. Ya kan, sunnah ini. Wa izarihi, wa ayyakula ba'dahu, dan ada doa yang disunnahkan setelah kita istinja tadi itu, membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini doa bagus ya. Jadi doa ini diucapkan setelah dia tadi itu beristinja ya, setelah dia semua beristinja bersih, terus dia tutup auratnya, baca doa ini. Tapi kalau di kamar mandi jangan diucapin kenceng-kenceng, ya kan? Bahkan menggerakkan lisannya aja nggak dianjurkan, di hati aja kalau kamar mandi. Tapi kalau keluar baca, setelah keluarnya lebih afdal, setelah keluar dari kamar mandi baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku, bersihkan hatiku itu dari sifat-sifat kemunafikan. Sifat munafik ya. Kalau ngomong bohong, kalau dipercaya khianat, ya kan? Bahkan kalau orang ini janji dusta, itu orang munafik. Sifat-sifatnya itu kita berlindung kepada Allah supaya dibersihkan hati kita dari sifat munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungi kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji. Ini orang yang mengucapkan doa ini insyaallah akan dilindungi dari zahir dan batin. Sucikan hatinya dari sifat kemunafikan, Allah sucikan lagi kehormatannya dari perbuatan-perbuatan keji. Nah insyaallah nanti pada waktu yang akan datang kita sambung lagi pembahasannya. Ini baru muqaddimah ya. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita diberikan sehat, afiat, panjang umur, dan kita bisa melanjutkan taklim kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likuniyya salihah wa ila hadirin nabi al-fatihah.